Selamat sore Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 12 untuk menyampaikan materi kami. Sebelum daripada itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Yustin Aprile Mayambeo, dan teman saya, Ibu Yuliana Laos. Selanjutnya, saya akan langsung saja menyampaikan materi kita terkait dengan pengungkapan dan sarana interpretif. Pengertian pengungkapan. Menurut Evans 2003, penyediaan informasi dan statement keuangan, termasuk statement keuangan itu sendiri, catatan atas statement keuangan, dan pengungkapan tambahan yang berkaitan dengan statement keuangan. Dia tidak mencakupi statement publik dan privat oleh manajemen atau informasi di luar seperangkat statement keuangan. Sedangkan menurut Walk, Turney, dan Dodd 2001 berkaitan dengan informasi baik dalam statement keuangan maupun komunikasi tambahan, termasuk catatan kaki, peristiwa-peristiwa setelah tanggal statement, diskusi, dan analisis manajemen, prakiraan keuangan dan operasi, dan statement keuangan tambahan yang meliputi pengungkapan segmental dan informasi pelengkap lebih dari cost historis. Dalam SFAC nomor 1, FASB membedakan antara pelaporan keuangan financial reporting dan statement keuangan atau financial statement. Beberapa informasi lebih efektif atau lebih baik disediakan melalui sarana selain statement keuangan. Pengungkapan berkaitan dengan sarana selain statement keuangan. Masalah teoritis pengungkapan, yaitu siapa yang dituju dan untuk apa, perlukah disampaikan, seberapa banyak atau rinci, bagaimana cara menyampaikan. Yang pertama, siapa dituju dan untuk apa? Investor dan kreditor sebagai fokus, kepentingan publik secara umum juga harus dilindungi dan dilayani, informasi kualitatif juga dituntut untuk disediakan, dan yang berikut pengungkapan cenderung meluas. Yang kedua, perlukah disampaikan? Masalah ini berkaitan dengan fungsi dan tujuan pengungkapan. Tujuan yang pertama yaitu melindungi, yang kedua informasional, yang ketiga melayani kebutuhan khusus. Yang berikut seberapa banyak atau rinci. Tingkat pengungkapan yang pertama, memadai, wajar atau etis, penuh. Pertimbangan, tujuan, kos penyediaan, keberlebihan informasi atau overload, keengganan manajemen, wajib atau sukarela. Regulasi pengungkapan, perlukah campur tangan pemerintah untuk menetapkan apa dan seberapa banyak informasi diungkapkan atau serahkan kepada pasar? Alasan pendukungnya yaitu penyalahgunaan, eksternalitas, kegagalan pasar, asimetri informasi, dan keengganan manajemen. Struktur pengaturan ganda atau dual regulatory structure. Siapa yang meregulasi? Kalau di Indonesia ada Bapepam melalui peraturan Bapepam, yang berikut profesi IAI melalui standar akuntansi. Sedangkan di Amerika, pemerintah melalui Undang-Undang Statutory Law, Securities Act 1933, dan Securities Exchange Act 1934, SEC melalui ASR, dan profesi FASB, GASB melalui standar akuntansi dan GAO. Apa dan bagaimana menyampaikannya? Apa? Berkaitan dengan berbagai proposal tentang komponen-komponen yang harus disampaikan, bagaimana
berkaitan dengan cara atau metode pengungkapannya. Ada beberapa metode yang bisa dipakai, yaitu model inti, model FASB, model komite Jenkins, model Williams, dan peraturan SEC Bapepam. Metode pengungkapan: post statement keuangan, catatan kaki, penjelasan dalam kurung, istilah teknis, lampiran, komunikasi manajemen, catatan laporan auditor. Post statement keuangan merupakan pengungkapan yang menjadi ciri sentral pelaporan keuangan. Untuk dilaporkan melalui statement keuangan, suatu objek atau pos harus memenuhi kriteria pengakuan. Umumnya bersifat kuantitatif, termasuk catatan atas statement keuangan. Catatan kaki dapat digunakan selain yang telah disebutkan dalam catatan atau statement keuangan. Yang berikut mempunyai keunggulan dan kelemahan, dan banyak standar akuntansi yang menetapkan perlunya catatan kaki atau sebagai catatan atas statement keuangan. Yang berikut, penjelasan dalam kurung. Yang pertama, untuk hal-hal yang bersifat klarifikasi. Yang kedua, untuk sekedar menambah informasi. Yang ketiga, sekedar membuat referensi atau acuan ke tabel, rincian, atau lampiran tertentu. Yang berikut istilah teknis. Yang pertama, cara mengungkapkan konsep atau pengertian yang kompleks dalam suatu istilah khusus disiplin pengetahuan. Yang berikut tidak harus mengetahui pengertian umum atau apa yang populer atau yang salah kaprah. Yang ketiga, sebaiknya tidak mengandung kesalahan makna. Dan yang berikut, kewajiban pendidikan untuk mengenalkan dan menjelaskan istilah teknis yang tepat. Lampiran. Yang pertama, menambah tetapi tidak mengganti statement keuangan pokok. Yang berikut dapat berupa penyusunan kembali statement keuangan pokok dengan format yang berbeda untuk melayani kebutuhan tertentu. Yang berikut dapat berisi rincian atau suatu pos yang tidak dapat disajikan dalam bentuk catatan kaki atau catatan atas statement keuangan, dan banyak dijumpai dalam laporan tahunan atau laporan ke Badan Pengawas atau Bapepam. Yang berikut komunikasi manajemen. Sarana untuk menyampaikan apa yang terjadi, visi, ambisi, dan berbagai gagasan atau penjelasan yang tidak mungkin disampaikan via statement keuangan. Yang kedua, banyak bersifat kualitatif dan prospektif. Yang ketiga, umumnya disampaikan dalam laporan tahunan atau annual report berupa surat ke pemegang saham, laporan Dewan Komisaris, laporan direksi, diskusi dan analisis manajemen, DAM, Management Discussions and Analysis MDA. Yang berikut adalah catatan laporan auditor, bagian integral dari laporan auditor. Yang berikut beberapa catatan biasanya telah terefleksi atau implisit atau eksplisit dalam statement keuangan auditan. Yang berikut catatan lain melekat pada laporan auditor, terutama yang berkaitan dengan standar pengauditan. Dan catatan auditor berkaitan dengan keterandalan statement keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya, materi kami akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Yuliana Laos. Kepada Ibu Yuliana, saya persilahkan. Terima kasih, saya akan melanjutkan materi presentasi kami tentang sarana interpretif. Perekayasaan pelaporan keuangan diarahkan paling tidak untuk menghasilkan informasi yang disediakan melalui rerangka akuntansi pokok. Rerangka akuntansi pokok menyediakan paling tidak informasi berbasis data dasar, yaitu cost histories. Cost histories dijadikan basis karena alasan keterandalan. Keterandalan menuntut data cost dipelihara dalam sistem pencatatan dan menjadi pembanding terhadap perubahan akibat penilaian. Sarana interpretif adalah upaya-upaya untuk meningkatkan kebermanfaatan rangka akuntansi pokok dengan berbagai usulan untuk mengatasi kelemahan cost history sebagai basis penilaian.
merupakan bagian dari masalah pengungkapan. Masalah teoritis yang pertama, dengan berjalannya waktu, nilai berubah sementara cost tidak. Yang kedua, apakah rangka akuntansi pokok diganti atau sekedar ditambah sarana interpretif. Cost dan nilai. Cost adalah penghargaan sepakatan pada saat suatu objek diperoleh dan menjadi data dasar dalam akuntansi. Nilai adalah persepsi terhadap manfaat suatu objek setiap saat dan dinyatakan dalam satuan moneter. Pada saat transaksi yang melibatkan objek, cost, dan nilai identik, persepsi selalu berubah dengan berjalannya waktu. Perlukah cost direvisi terus secara periodik? Di sini ada pro dan kontra, di mana pendukung revisi cost historis tidak berpaut dengan keputusan internal ataupun eksternal. Penyangga, cost terandalkan, revisi akan netral dalam jangka panjang. Fluktuasi nilai adalah gejala umum, sehingga perubahan tidak perlu dilakukan dengan mengganti cost tercatat. Data cost harus tetap dijaga keutuhannya dalam sistem agar dapat dijadikan pembanding. Revisi cost fasilitas bisnis. Perbedaan cost dan nilai makin penting untuk fasilitas bisnis jangka panjang. Pendukung distorsi informasi ekonomi, distorsi dana penggantian. Penyangga, prosedur tidak praktis, penilaian tidak terandalkan, depresiasi bukan akumulasi dana, revisi dimungkinkan sebagai pelengkap, dan pencatatan dilakukan dengan akun kontra atau penambah. Penurunan kemampuan aset. Bila fluktuasi nilai bukan gejala umum tetapi khusus, write down dapat dijustifikasi asalkan syarat-syarat tertentu dipenuhi. Biasakan nomor 48 memberi pedoman untuk mengidentifikasi adanya penurunan kemampuan aset atau asset impairment. Pengangguran sementara bukan gejala yang menuntut revisi cost aset. Yang berikut konversi cost ke daya beli. Fluktuasi nilai lebih berkaitan dengan persepsi manfaat atau daya tukar barang atau objek. Ini masalah penilaian. Perbedaan cost dan nilai dapat pula disebabkan oleh perubahan nilai tukar uang atau daya beli. Ini adalah masalah nilai pengukur. Akuntansi daya beli konstan atau general price level accounting diusulkan sebagai sarana interpretif untuk menambah keberpautan informasi. Kesimpulan sarana interpretif. Yang pertama, rangka akuntansi pokok mempunyai kelemahan. Yang kedua, sarana interpretif sangat didukung asalkan rangka akuntansi pokok tetap dipertahankan. Dan yang ketiga, sarana interpretif menjadi penambah informasi yang disediakan oleh rangka akuntansi pokok tetapi tidak menggantinya. Sekian presentasi kami dan terima kasih.